Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaki dengan NPM 2205020066 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan meresume tentang mata pelajaran interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Bapak Edi Suranta Sembiring MKOM untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertemuan yang pertama. Baiklah, pembahasan pertemuan pertama adalah penghantar interaksi manusia. Penghantar interaksi manusia dengan komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berinteraksi dengan komputer. Tujuannya adalah untuk membuat komputer yang mudah dan menyenangkan untuk digunakan. Beberapa hal yang kita pelajari di dalamnya adalah bagaimana cara interaksinya dan apakah mudah dipakai atau tidak. Adapun yang dimaksud berinteraksi bukan perihal berbicara, namun lebih ke arah kita seperti menyentuh komputer dengan menekan tombol power saja kita sudah melakukan interaksi kecil dengan komputer kita. Semakin sering kita menggunakannya, maka otomatis semakin sering juga kita berinteraksi dengan komputer. Baiklah, pembahasan pertemuan kedua adalah psikologi pengguna dalam IMK. Interaksi manusia dan komputer bukan hanya tentang teknologi saja, tetapi juga psikologis. Jadi, hubungan IMK dengan psikologis yaitu di dalamnya membahas tentang bagaimana pemahaman manusia berpikir, belajar, perasaan, penggunaan dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi. Sehingga kita dapat merancang antarmuka yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kognitif untuk membuat aplikasi yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Baiklah, pembahasan pertemuan ketiga adalah desain antarmuka pengguna atau user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna atau user. Sistem ini bisa berupa website, aplikasi, atau lainnya. Contohnya seperti aplikasi navigasi, berfungsi untuk menunjukkan arah, memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan produk. Dengan begitu, semua kebutuhan dan tujuan user lebih mudah terpenuhi. Adapun jenis-jenis user interface, yang pertama ada graphical user interface, adalah antarmuka yang menggunakan elemen seperti gambar, ikon, tombol, dan menu agar memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi. Contohnya seperti smartphone dan komputer. Yang kedua ada command line interface, adalah sebuah antarmuka pengguna berbasis teks yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan komputer secara langsung dengan mengetik perintah. Yang ketiga ada voice user interface, adalah sebuah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat atau aplikasi menggunakan perintah suara, contohnya melalui Google Assistant. Yang keempat ada natural user interface, adalah sebuah antarmuka yang bertujuan untuk membuat interaksi antara manusia dan komputer terasa lebih alami seperti saat kita berinteraksi dengan dunia nyata. Yang kelima ada touch user interface, adalah jenis antarmuka yang pengguna yang memungkinkan berinteraksi dengan perangkat secara langsung melalui sentuhan pada layar, contohnya seperti kita membuka HP, membuka aplikasi, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya pembahasan pertemuan keempat adalah panduan desain antarmuka dalam interaksi manusia dan komputer. Panduan ini sangat penting untuk memastikan antarmuka yang kita rancang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga mudah digunakan, efisien, dan memuaskan bagi pengguna. Mulai dari tampilan, elemen-elemen seperti layout, warna, ikon diatur dengan cermat agar antarmuka terasa lebih jelas dan menarik. Selanjutnya, pembahasan pertemuan kelima adalah evaluasi dan usability testing, adalah bagian penting dalam proses desain antarmuka pengguna dalam interaksi manusia dan komputer. Kedua konsep ini berfokus pada mengukur sebuah efektif, efisien, dan menyenangkan antarmuka pengguna dalam memfasilitasi interaksi antara manusia dan teknologi. Evaluasi dan usability testing merupakan langkah yang sangat penting dalam pengembangan antarmuka pengguna. Tanpa pengujian, kita tidak dapat mengetahui apakah desain yang dibuat dapat digunakan dengan mudah atau apakah antarmuka tersebut memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Meskipun antarmuka mungkin terlihat baik dari sisi desain, hanya dengan evaluasi dan pengujian langsung dengan pengguna kita dapat menemukan masalah yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya. Selanjutnya ada pembahasan pertemuan keenam, ada interaksi multimodal. Interaksi multimodal adalah jenis interaksi yang melibatkan berbagai modalitas atau saluran komunikasi antara manusia dan komputer.
Modalitas ini bisa berubah seperti visual, audio atau suara, sentuhan, gerakan, dan bahasa, misalnya seperti perintah suara. Baiklah, selanjutnya pembahasan pertemuan ketujuh ada model dan teori interaksi dalam IMK. Model dan teori interaksi dalam IMK adalah kerangka kerja konseptual yang membantu kita memahami dan menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Model memberikan representasi abstrak dari interaksi, sementara teori memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang proses kognitif dan perilaku yang terlibat. Nah, selanjutnya pembahasan pertemuan ke-8, teknologi interaksi terbaru. Teknologi interaksi terbaru dalam bidang interaksi manusia dan komputer adalah perkembangan inovatif yang menghubungkan manusia dengan perangkat komputer secara lebih alami, efisien, dan menyeluruh. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, cara kita berinteraksi dengan komputer juga mengalami perubahan yang signifikan. Interaksi terbaru mengacu pada metode, teknologi, atau pendekatan terkini yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem komputer. Teknologi dan konsep terbaru dalam IMK terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, seperti kecerdasan buatan dan perangkat keras. Selanjutnya, pembahasan pertemuan ke-9. Ada pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna adalah aspek penting dalam desain interaksi manusia dan komputer. Dengan memahami kebutuhan dan harapan pengguna, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa pengalaman pengguna adalah kunci untuk mengembangkan produk atau layanan yang sukses dan memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, perusahaan harus memprioritaskan pengalaman pengguna dalam proses desain dan pengembangan produk atau layanan mereka. Nah, selanjutnya ada pembahasan pertemuan ke-10, yaitu desain interaksi mobile. Desain interaksi mobile adalah cabang dari desain pengalaman pengguna yang berfokus pada bagaimana pengguna berinteraksi dengan perangkat mobile seperti smartphone atau tablet melalui antarmuka aplikasi atau situs web. Desain interaksi ini mencakup beberapa komponen penting antara lain. Yang pertama ada antarmuka pengguna atau UI, seperti tampilan visual yang digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi seperti tombol, menu, dan ikon. Kedua, ada pengalaman pengguna atau UX, merujuk pada keseluruhan pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan aplikasi termasuk kenyamanan dan efisiensi. Yang ketiga, ada fungsionalitas, bagaimana aplikasi memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, ada responsivitas, kecepatan dan kelancaran aplikasi dalam merespon perintah pengguna. Kelima ada navigasi, cara pengguna berpindah antara layar dan fitur dalam aplikasi. Baiklah, sekian resume dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.